Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin baik, dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yesaya pasal 41 ayat 6. Demikianlah sabda Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tema renungan saat ini adalah banyak cara untuk dapat menjadi berkat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Samfos adalah seorang musafir. Suatu hari dalam perjalanannya di daerah pedusunan di Inggris, dengan rasa lelah dan haus yang sangat, ia datang mendekati sebuah rumah kecil, tidak bercat, dan berdiri di atas sebuah bukit. Dekat sisi jalan yang menuju rumah itu, ia melihat tanda dengan tulisan, masuklah dan dapatkan minuman yang dingin. Tidak berapa jauh dari tulisan itu, Samfos menemukan sebuah mata air dingin yang sejuk. Di dekat mata air itu tersedia gayung tua untuk menciduk air, dan di bangku dekat mata air tersebut ada keranjang berisi buah apel yang segar-segar dengan tulisan, layanilah diri Anda sendiri. Dengan penuh rasa ingin tahu, Samfos bergegas untuk menemui sepasang suami istri yang tinggal di rumah kecil itu. Dan ia pun bertanya tentang tulisan dekat mata air dan keranjang apel yang dilihatnya. Pasangan suami istri yang sudah tua itu ternyata tidak memiliki anak, dan mereka hidup dari hasil kebun apel mereka yang tidak seberapa. Mereka bisa digolongkan sangat miskin, tetapi dalam hal mata air dan apel mereka merasa kaya dan berkelimpahan, sehingga mereka ingin sekali untuk membagikan kelimpahan tersebut kepada orang-orang yang kebetulan lewat di situ. Dalam hal uang kami terlalu miskin untuk menolong orang lain, tetapi kami berpikir dengan cara ini kami dapat menambahkan serta menutupi apa yang kurang pada kami, sehingga kami tetap dapat melakukan sesuatu untuk orang lain, kata pemilik rumah kecil itu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setiap orang dapat melakukan sesuatu untuk menolong sesamanya. Kita tidak harus menunggu sampai kita cukup mampu dan cukup berada, barulah memikirkan kepentingan sesama. Mungkin kita tidak semiskin pasangan suami istri tersebut. Kita masih memiliki lebih banyak dari apa yang mereka miliki. Tetapi sekalipun kita memiliki banyak, kita tetaplah orang-orang miskin jika kita tidak pernah berpikir untuk menolong orang lain. Kekayaan seseorang tidak dapat dinilai dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang ia berikan kepada sesama. Demikian kata para bijak. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, adakah dari kita memiliki kerinduan untuk berbuat kebaikan bagi sesama? Begitu banyak orang kecewa karena tidak menemukan apa yang mereka harapkan dari para pengikut Kristus. Karena itu lakukanlah
apa yang dapat kita lakukan, dan berikanlah apa yang dapat kita berikan, selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu. Karena akan tiba saatnya di mana kesempatan untuk melakukannya tidak ada lagi. Mari berusahalah untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kita, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Berbagi untuk melakukan hal baik tidak perlu menunggu waktu sampai kita hidup berkelimpahan, tetapi dari apa yang ada pada kita, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami agar bisa berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama kami. Jangan biarkan keadaan kami saat ini menjadi penghalang bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan bangsa dan pemerintahan kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih mampukan kami, agar apa yang kami kerjakan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.